Kita bergumpal-gumpal meliputi suasana alam semesta, menandakan akan datangnya taufan yang dahsyat bagi umat manusia sedunia. Bulan Mei 1940 adalah suatu titik sejarah sedih dari suatu negara di sudut benua Eropa yang telah lama memegang peranan penting dan kejam dan keji negeri Belanda dan bom pesawat-pesawat Jerman antara payung diturunkan dan segera berkobar perlawanan hebat oleh rakyat Belanda melawan seminggu pertempuran sudah cukup bagi Nazi Jerman untuk meruntuhkan kekuasaan kerajaan Belanda meskipun untuk sementara. Tiga warna harus menyingkir guna memberi tempat kepada Adolf Hitler dan swastikanya. Nederland telah jatuh, tetapi akan tetapkah patung-patung pendekar penjajahan Belanda ini menghias pandangan mata di Indonesia? Pertanyaan kita di kala itu hanyalah Kufadis Nederland. Apa hendak diperbuat dengan Nusantara yang juga tidak begitu jauh dari bahaya yang sebenarnya, bahaya serangan dari Jepang? Entah jadinya akan tetapi pemerintah Belanda menggerakkan juga tenaganya untuk menghadapi segala kemungkinan dengan semboyan merayu kalbu menarik hati hubungan senasib. Memang hubungan senasib karena mereka tidak ikhlas melepaskan Indonesia yang kaya, indah, makmur. Akan tetapi di balik semboyan mulut irian yang penuh rimba raya ini tetap merupakan tempat penderitaan pejuang-pejuang kemerdekaan kita. Lebih dari itu, sebab dengan jatuhnya negeri Belanda, makin terasa kuku penjajahan yang direkamkan di punggung bangsa Indonesia. Indonesia hendak dijadikan tanah air yang kedua. Jika gedung ini dapat bicara, maka saudara akan mendengar pula kebahagiaan kisah perjuangan putra bangsa. Banyak yang meringkuk, banyak pula yang disimpan di dalamnya. Dan di belakang pintu-pintu yang tebal dan berat itu, pejuang-pejuang kemerdekaan diasingkan dari masyarakat dan keluarga. Akan tetapi di situ pula mereka melatih diri bagaikan bertapa untuk nusa dan bangsa. Pecahnya peperangan di Eropa yang segera disusul dengan berderunya halilintar serangan Dai Nippon di Pearl Harbor menggoncangkan dunia dan memaksa pula Belanda di Indonesia untuk sibuk mengatur segala pembelaan. Dengan segala kekuatan Jepang menyerang, peperangan berkobar dan harta benda rakyat Indonesia musnah. Segala usaha yang dilakukan oleh Belanda, pertahanan yang memang sama sekali tidak sempurna, alat-alat kekuasaan yang tadinya hanya untuk menindas rakyat jelata, telah memudahkan Jepang mendarat di Indonesia. Tentara Belanda tunggang-langgang melarikan diri kabur tidak seruan jadinya. Rakyat Indonesia dibiarkan menjadi korban angkara murka yang baru. Dan semuanya yang tampaknya indah, gagah dan perkasa ini, rupanya hanyalah sifat lahir belaka. Kecepatan bala tentara Jepang, tidak bersedianya pihak sekutu, telah menggampangkan majunya tentara Dai Nippon. Dengan teratur sekutu mundur mencari pangkalan baru Australia untuk melanjutkan perjuangan selanjutnya.
Akan tetapi bagi Belanda untuk nanti kembali lagi seperti sedia kala. Habislah sudah kini riwayat Hindia Belanda. Hinomaru yang sekarang berkuasa untuk menyebarkan kesedihan yang lebih hebat lagi. Tentara Belanda pada tanggal 9 Maret 1942 menyerah kalah tiada syarat dan berakhir pula suatu sejarah kekuasaan imperialis barat di Nusantara tiada berpegang. Sekali mereka ini telah berkuasa, akan tetapi mereka bersama menderita. Di sini mereka dikumpulkan oleh bala tentara Jepang untuk melakukan kerja paksa. Apakah penderitaan seberat ini akan bisa merubah dasar pikiran mereka itu? Nanti kita akan dapat bukti. Dengan tiada pandang pria atau wanita, bagi Jepang mereka itu semua adalah sama, yaitu tawanan perang. Dan kanak-kanak yang tidak berdosa pula harus ikut serta memikul segala akibat daripada perjuangan kaum tua. Hinomaru telah berkibar di seluruh Nusantara dan tibalah masa baru bagi bangsa Indonesia. Akan tetapi dari saudara tua tidak banyak kita menerima, sebaliknya harus banyak menderita. Semboyan muluk kosong belaka dan sikap congkak sombong kejam keji selalu menusuk perasaan dan hati kita. Suasana gembira yang semula segera berubah menjadi kesedihan, penderitaan yang tiada taranya. Dengan paksa ratusan ribu pemuda rakyat diangkut tidak keruan arahnya untuk kerja paksa. Tidak seorang pun dapat menduga semula bagaimana akan jadinya mereka itu. Dan ternyata bahwa hak Koichu itu membawa korban yang tidak akan dapat kami lupakan. Wahai bangsa Indonesia, sambutlah saudara tua. Mari kita kerjasama. Saudara yang kerja akan tetapi aku yang tua. Nanti. Dan inilah buktinya. Jika ini tebusan janji Dokuritsu, maka agaknya terlampau mahal harganya. Kurus kering, kulit pembalut tulang laksana kerongkong yang berjalan, pakaian tumpang camping, hidup tiada ketentuan, mereka menanti mati di pinggir jalan. Akibat propaganda membubung angkasa, menyebabkan rakyat Indonesia ikhlas melepaskan intan berlian mereka kepada saudara tua. Itu kata pada lahirnya. Siapakah yang tidak akan merasa pilu, sedih dan terharu menyaksikan keadaan yang seperti ini? Simpanan yang bertahun-tahun terpaksa dibiarkan hilang lalu. Lebih hebat lagi karena di samping penggundulan perhiasan emas, intan dan berlian itu, juga tenaga wanita diperas di bawah lambaian semboyan untuk Asia Raya, untuk Indonesia merdeka. Jalan dengan usaha-usaha di luar untuk mengalahkan Dai Nippon, di Indonesia dengan segala jalan kita membanting tulang untuk menggalang kesatuan dan persatuan, untuk melepaskan diri dari penindasan untuk selama-lamanya. Sebagian pada lahirnya bekerja dengan Jepang, sebagian pula bekerja di bawah tanah. Akan tetapi semuanya untuk tujuan yang satu, yaitu untuk kemerdekaan Indonesia semuanya. Tentara pembela tanah air yang oleh Jepang diperuntukkan peluru sekutu sebagai umpan merupakan tenaga militer yang penting untuk menggulingkan kekuasaan kuning di kemudian hari.
Pemuda-pemuda Indonesia giat berlatih guna mempergunakan waktu dan kesempatan yang sebaik itu. Senjata makan tuan. Di bawah pimpinan seorang pemuda Sufiani di suatu kota kecil Blitar di Jawa Timur, dibentaklah pasukan-pasukan peta melawan Daini Ponggu. Indramayu Tasikmalaya menuju Blitar dan keadaan bertambah genting bagi pemerintah pendudukan Jepang. Inilah korban-korban kegiatan pihak sekutu. Dan usaha sekutu untuk menaklukkan Dai Nippon kian hari kian mencapai kemajuan pula. Hingga akhirnya ibu kepulauan kerajaan Matahari menjadi sasaran yang terakhir dan sasaran yang utama. Beberapa benteng pertahanan Jepang di luar Nippon akhir jatuh satu demi satu setelah tersentuh mati-matian pula. Bagi Jepang tiba pada tanggal 5 Agustus dengan meledaknya 2 buah bom atom di Hiroshima dan Nagasaki. Lemah lunglai tidak berbayu, putra dewata bertekuk lutut menyerah kalah. Dan gemuruhnya bom atom di Hiroshima itu membangunkan pula putra Nusantara bagaikan berkokoknya ayam jantan di waktu fajar. Jakarta bergerak, bergolak, api revolusi menyala berkobar gembira, menderu deras mencari jalan untuk keluar. Pekerjaan pertama ialah menghilangkan segala rintangan-rintangan yang telah diadakan oleh bala tentara Jepang. The Second World War has ended. A new war began. A 5 years war for independence in Indonesia, following a great proclamation by the people. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. The call of the day, Merdeka atau mati, liberty or death.